memimpin doa. Sebelum mulai pada kali ini, alhamdulillah kita berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu absen dulu. Ahmad Nurrahman. Aini. Aisyah sampai. Ada surat ya? Reva? David? Devia? Dewi? Erin? Fadil? Fahri? Irham? Kerisha? Lintang? M. Isa? Mira? Muhammad Dafa? Muhammad Fajri? Muhammad Nabila? Muhammad Fadlan? Muhammad Fajar Aditya? Muhammad Fatur Rahman? Neng Anissa? Nabila? Amir? Najla? Saya. Putri Sari? Rizkia? Rizkia Aditya? Rosida? Rosa? Suci Zahrani? Sulis? Syifa? Talita? Tasya? Baik, setelah di absen ternyata beberapa orang dari kelas 11 TI 1 sakit ya. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Amin. Baik, anak-anak. Nah, karena itu sudah mengabsen, alhamdulillah. Nah, 5 orang yang tidak hadir ya. Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya kan kita sepakati dulu ya, kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini ada kesepakatan kelas, mari kita baca dulu bersama-sama supaya nanti proses pembelajaran yang dilakukan itu bisa segera terjadi. Ya? Bisa? Bisa. Mari ayo kita baca bersama-sama kesepakatan kelas yang pertama. Yang saya ketahui dari mikro ini, yaitu sebuah keping chip
di dalamnya terdapat luas dan populer, Bu. Nah, di buku ini juga ada beberapa IC yang saya ketahui, yaitu IC Atmega 328. Nah ya, bagus. Baik, terima kasih Adela, tepuk tangan. Ya, nomor 1 mendekati benar. Tapi nanti Ibu jelaskan secara lebih luas mikrokontroler itu seperti apa ya. Yang kedua pertanyaannya, nah dalam arsitektur mikrokontroler itu kalian pernah mendengar yang namanya istilah input dan output. Kalau di dalam mikrokontroler input output itu apa? Coba siapa yang bisa? Selain Abdilah ya. Yo. Jangan takut menjawab, dijawab saja karena ini baru pertanyaan di awal. Silakan. Lintang? Ya, silakan. Jawab Lintang. Input jadi sebagai masukan dalam seluruh mikrokontroler dan output untuk pengeluarannya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, istilah input dan output mah tidak asing ya. Betul, disambungkan saja bahwa input itu masukan, output itu keluar. Berarti sistem mikrokontroler itu nanti bisa kalian ketahui seperti apa, ada inputnya dan ada outputnya. Ya, itu pertanyaan dari Ibu dua, mudah-mudahan bisa membuat kalian nantinya lebih berkembang. Oh iya, mikrokontroler itu memang bisa digunakan. Ya, baik. Nah, pembelajaran sebelumnya kita belajar apa di pembelajaran sebelumnya? Digital ya? Ya. Ada hubungannya dengan mikrokontroler. Jadi sistem digital itu merupakan bagian dari mikrokontroler. Coba kita belajar apa aja? 1, sistem digital. Kedua, gerbang logik. Yang ketiga, digitalnya itu sebagai dasar, mikrokontrolernya itu sebagai sebuah sistem atau sebuah perangkat. Ya, bisa dipahami? Baik, selanjutnya. Nah, Ibu akan menjelaskan pentingnya mikrokontroler itu untuk apa. Ya, jadi kalau tadi kata Abdillah sebuah chip, betul, sebuah chip. Tapi nantinya mikrokontroler, anak-anak bisa membaca di depan ya sambil Ibu terangkan ya. Oke, mikrokontroler ini digunakan dalam sistem yang kecil, kemudian keandalannya cukup tinggi. Jadi betul, chipnya itu kecil, ukurannya kecil, tapi keandalannya cukup tinggi. Contohnya nanti Ibu berikan. Ada di mana contohnya? Mikrokontroler itu juga murah, ya, murah, tapi membutuhkan software untuk menjalankannya. Selain murah, kecil, kemudian membutuhkan software, mikrokontroler banyak ditemukan di peralatan-peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Handphone kalian, ya, kemudian CD player, VCR, remote control. Ini remote yang ini ya, ini ada sistem mikrokontrolernya, ya. Oke, kemudian berbagai aplikasi, robotika, tahu robot? Ya, robot yang ada jenis-jenisnya banyaknya, ada lagi robot dan lain sebagainya, itu menggunakan sistem mikrokontroler, ya. Kemudian elektronik konsumen dan perangkat medis. Kalau di rumah sakit pernah melihat peralatan yang elektronik? Ya. Yang buat apa? Cuci darah. Iya, cuci darah sama untuk jantung ya. Nah, itu ada mikrokontrolernya. Jadi kita mempelajari sistem yang sampai ke sana. Nah, termasuk yang paling kalian sering lihat itu pintu otomatis yang ada di depan. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari mikrokontroler. Terbanyak anak-anak. Jadi sudah tahu ya pentingnya untuk apa ya? Jadi ke depan kalian juga nanti belajar supaya bisa bekerja di bidang-bidang yang mumpuni dari mikrokontroler. Kalau sudah ahli mikrokontroler nanti bisa direkrut perusahaan-perusahaan ya. Baik. Sudah ada gambarannya lebih luas tentang mikrokontroler ya? Baik. Nah, ini Ibu akan memfokuskan. Jadi mikrokontroler itu banyak problemnya, tapi di elemen dan capaian pembelajarannya, elemennya itu yaitu mata pelajaran pemrograman sistem embedded, ya. Kemudian capaian pembelajarannya nanti pada akhir fase E. Kalau fase E itu ada di mana? Di kelas berapa?
Baik, dilanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan kita belajar hari ini seperti apa. Ya, ada sebenarnya anak-anak. Ya, yang pertama, Ibu tayangkan dulu tentang microcontroller. Kalian menganalisis melalui video yang Ibu tayangkan. Ya, baik. Analisisnya gimana, ditulis atau tidak, cukup dipahami saja. Ketika kalian melihat video tersebut, kalian memahami. Nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan setelah kalian menonton video. Ya, yang kedua, pembagian kelompok sesuai gaya belajar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyepakati gaya belajar kalian seperti apa. Jadi pembagian kelompoknya sudah disesuaikan. Ya. Yang ketiga, anak-anak nanti berkelompok dengan kelompoknya masing-masing dengan pembagian tugas yang berbeda-beda. Ya. Jadi nanti sudah mengkondisikan untuk di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti melaksanakan sesi diskusi, Ibu membimbing. Setelah itu kalian buat produk dalam bentuk presentasi. Kemudian hasil presentasi akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Oke. Kemudian nanti kalian mengambil nomor urut untuk presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan dulu. Tidak ada. Baik. Ibu langsung mungkin ya nanti ke video. Tapi sebelum ke video supaya kalian lebih rileks, Ibu tayangkan dulu. Kalian mendengarkan saja supaya lebih rileks, kalian lebih konsentrasi ya. Masih konsentrasi tidak? Masih. Ya, Ibu, kalian hanya tinggal mendengarkan, ikuti instruksi dari Ibu saja. Silahkan rilekslah badannya dulu anak-anak. Silakan, kami jangan malu-malu ya. Silakan. Ikuti arah suaranya kemana? Suaranya diikuti kemana suaranya? Di telinga kalian pusatkan suaranya seperti apa? Oke, fokuskan diri kalian. Fokuskan, pejamkan matanya boleh. Diregangkan
Microcontroller merupakan komputer kecil yang tertanam pada chip atau dalam bahasa kerennya System on Chip. Penjelasan singkat Atmega 328 untuk pemula. Sebentar ya. Kalian tahu nggak sih apa itu microcontroller? Diamati pikirannya dengan baik. Perhatikan baik-baik. Masing-masing ya memperhatikannya. Microcontroller merupakan komputer kecil yang tertanam pada chip atau dalam bahasa kerennya System on Chip. Berbeda dengan istilah kembarannya yaitu mikroprosesor. Mikroprosesor hanya berisi inti prosesornya saja. Sedangkan di dalam sebuah microcontroller terdapat sebuah inti prosesor, memori, dan I/O interface. Intinya, kedua istilah ini fungsinya sama. Keduanya adalah otak dari alat-alat elektronik cerdas kalian. Microcontroller pertama kali dibuat pada tahun 1974 oleh Texas Instruments Incorporated dengan seri IMS-1000. IMS-1000 adalah mikrokomputer 4-bit yang tertanam dalam sebuah chip. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan RAM dan ROM. Mikrokomputer pertama ini ukurannya kira-kira hanya sebesar penghapus pensil kalian. Tapi ukuran ini ternyata adalah yang paling besar untuk sebuah microcontroller. Nyatanya, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga berkembang. Microcontroller mengalami evolusi. Saat ini, microcontroller dengan ukuran terkecil memiliki volume hanya sebesar 1,05 mm atau tidak lebih besar dari 1 butir beras. Hal ini menyebabkan pepatah seperti mencari jarum di tumpukan jerami bisa kita ganti dengan seperti mencari mikrokontroller di tumpukan beras. Biar kekinian. Pada dasarnya, sebuah mikrokontroller tidak dapat bekerja dengan baik tanpa bantuan teman-temannya. Teman-teman terdekat mikrokontroller ini disebut sistem minimum atau SysMin. SysMin terdiri dari rangkaian daya, clock, rangkaian preset, chip programmer, dan IC mikrokontroller itu sendiri. Masing-masing dari mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Rangkaian daya untuk memberikan suplai listrik, clock sebagai jantungnya yang memberikan pulsa digital, rangkaian preset untuk melakukan reset program apabila mikrokontroller mengalami malfunction saat program dijalankan, dan chip pemrograman untuk menuliskan program pada IC mikrokontroller. Ya, berbeda dengan mikroprosesor, mikrokontroller bisa kita tuliskan program berulang-ulang sesuka hati kita. Mikrokontroller bisa kita program dengan bahasa BASIC, C, dan Assembler sebagai bahasa pemrogramannya. Keseluruhan program yang dibuat nantinya akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin berupa bilangan-bilangan heksadesimal dan akan diterjemahkan kembali menjadi rentetan bilangan digital 1 dan 0 yang ditulis di dalam memori di IC mikrokontroller. Proses konversi bahasa sampai menuliskan program ke memori mikrokontroller ini dilakukan oleh software yang kita gunakan dan chip programming. Saat ini ada banyak banget mikrokontroller
yang tidak hanya dilengkapi dengan siswing saja, tapi dilengkapi dengan pin input dan output dan peripheral lainnya yang udah lengkap banget. Mulai dari port Ethernet, port serial, slot external memory, dan masih banyak lagi. Di antara yang paling populer ada Arduino, Raspberry Pi, dan ada Floatboard. Tentunya di luar sana masih banyak lagi microcontroller board yang bisa kalian gunakan. Dengan adanya microcontroller, dunia elektronika berubah. Hal-hal yang dulunya mungkin hanya bayang-bayang dan gurauan saja, saat ini sudah ada di genggaman kita. Di zaman kakek-kakek kita, mungkin mereka masih menggunakan rangkaian analog buat alat elektronika. Tapi di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, membuat alat-alat elektronika menjadi jauh lebih mudah. Bahkan membuat sebuah robot tidak lagi hanya dilakukan oleh ahli-ahli elektronika. Bahkan adik kita yang masih SD atau kalian yang senang banget sama robot-robotan karena nonton film kartun juga bisa membuatnya sendiri. Semua itu berpusat pada microcontroller. Primadona dunia elektronika. Ya, sudah melihat tayangan videonya ya? Bagaimana? Ibu ingin bertanya beberapa hal ya. Baik. Bagaimana perasaannya setelah melihat video yang ditayangkan tadi? Seru ya? Baik, Ibu ingin bertanya ke dua orang saja. Ya. Silakan simpulkan hasil telaah dari video yang sudah ditayangkan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya atau hasil telaah? Cuk. Ya, silakan Aini. Dari video tadi tentang pengenalan microcontroller, jadi microcontroller itu adalah komputer kecil yang terdapat dalam chip. Fungsinya sama, yaitu sebagai otak dari alat-alat elektronik. Di dalam microcontroller ada memori, inti prosesor, Ya. sama I/O interface. Terus microcontroller mal maksimal berjalan apabila daya sismin. Sistem ini ya. Di dalam sismin teh ada power, Ya. clock, Ya. IC programmer, Ya, luar biasa. reset. Reset. Hanya itu? Ya. Cukup. Bisa mencermati video yang ditayangkan dengan baik. Betul ya? Oke, ada lagi satu orang, silakan sebelum Ibu simpulkan nanti. Siapa? Ayo, jangan malu. Silakan, namanya? Mario. Ya, silakan Mari. Jadi yang tadi saya bahas dari video microcontroller adalah microcontroller adalah sebuah chip kecil yang tertanam pada komputer atau alat elektronik cerdas yang berfungsi sebagai otak dari alat elektronik tersebut. Terus yang tadi Bu, microcontroller tidak akan berjalan dengan lurus tanpa adanya sistem minimum yang berisikan. Pertama ada reset untuk mereset atau ketika program tidak berjalan dengan baik, lalu ada power sebagai supply dari listrik, terus ada chip programming untuk menuliskan program dari kita sendiri, terus ada clock untuk menuliskan data pulsa digital. Betul, terima kasih buat Fahri. Kesimpulan dari hasil telaah kalian sudah sangat baik ya. Ibu yakin tidak hanya Aini dan Fahri hanya mewakili saja. Ibu yakin kalian juga sudah memahaminya dengan baik.
Ya, ada tambahan dari Ibu. Jadi kita belajar pemrograman sistem embedded ini kaitannya dengan microcontroller apa? Jadi kita akan membuat programnya yang bisa didesain ulang. Ya, pakai apa bahasa pemrogramannya? Ada basic, ya, ada assembler, ada bahasa C. Kita nanti kedepannya akan mempelajari bahasa C. Ya, jadi microcontrollernya nih kita pelajari dulu arsitekturnya sekarang. Kalau sudah paham kaki-kakinya kan ada berapa? Misalnya ada yang 28, ada yang kalau untuk yang Amiga 328 kan memang ada 28 begini ya. Kalian telah dulu semuanya sekarang. Baru di pertemuan selanjutnya kita akan memprogram. Ya, jadi sudah jadi programmer nanti. Mau jadi programmer? Baik. Ya, ini sepertinya sudah wawasannya sudah terbuka ya mengenai microcontroller. Kita lanjutkan yang selanjutnya berdasarkan skenario tadi. Ibu ingin kalian duduk langsung di kelompok. Silakan berkelompok. Auditori 1, auditori 2, di deskripsi 1, di deskripsi 2 sebelah sini, visual 1 2 di sini. Ya. Hingga nantinya apa? Kita presentasi. Ya. Silakan. Satu kelompok. Nah, bisa mati dulu ya. Baik, ayo masing-masing kelompok kita lihat dulu LKPD-nya. Judulnya arsitektur microcontroller keluarga A. Oke, langsung deskripsi gambarnya. Kelompok lintang, silakan. Deskripsi gambarnya terbaca? Baca. Oke, kelompok data ada penerapan K3-nya? Ya, jangan lupa kita penerapan K3 karena kita sedang berada di bengkel ya. Bekerja dengan tanpa keadaan tegangan. Tegangannya pastikan tidak kita gunakan, betul? Baik. Gunakan alat ukur, kita tidak menggunakan alat ukur. Jauhkan peralatan yang tidak diperlukan. Jadi seperti HP dan lain-lain dijauhkan ya. APD sudah dipakai, kita sudah pakai baju praktek anak-anak? Baik. Persiapan alat tulis, makalah, poster, mapping. Nah, untuk pembuatannya dibebaskan, silakan kalian boleh menggunakan Canva pembuatannya. Ya, dengan instruksi silakan ambillah dibaca. Yang pertama pelaksanaan gambarnya. Yang pertama yaitu persiapan peralatan bahan Ya. diperlukan. Yang kedua, gambarkanlah pin out pada microcontroller. Ya. 338. Betul. Yang ketiga, kurangkan hasil diskusi bersama kelompok Tentang arsitektur, ya, tentang arsitektur ke dalam bentuk dalam bentuk makalah, poster, link, dan PPT. Ya, kemudian dibuat kesimpulan dan mengerti? Bisa dilakukan mulai dari sekarang diskusinya. Nah, baik, silakan berkelompok masing-masing. Jangan lupa dipilih ya. Mau poster, mau PPT, bebas. Ya, ya kita ada pertanyaan. Kelompok kita tadi cukup? Kelompok auditori cukup? Visual? Ya, silakan mulai berdiskusi masing-masing ya.
Apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Ya. Ada masalah? Cukup? Bisa? Silakan dibuat ya. Ya, udah untuk tapi kan terus diperhitungkan juga waktunya ya, dilihat ya. Jangan lupa ya, bikin kesimpulannya. Kesimpulan aja, sarannya nggak usah ya. Bagi yang sudah selesai produknya, nanti dikirimkan ke WhatsApp Ibu, kemudian untuk presentasi dari laptop yang ada di ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Lancar? Lancar. Ya.
menit lagi cukup ya? Ya, bagi yang sudah tapi silakan boleh mengirimkan langsung. Temannya yang sudah lebih dulu paham boleh menjadi tutor sebayanya ya. Jadi tolong yang lebih paham tentang arsitekturnya kepada yang belum diharapkan didiseminasikan. Ya, silakan Suci. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Rima. Tidak di sini. Baik, Ibu mengecek pengerjaannya ya. Ada yang sudah mengirimkan? Sudah. Nah, ya.
Visual 1 sudah selesai ya. Silakan yang belum. Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Berapa? Kelompok berapa Ya, silakan diskusikan pembagian presentasinya, jangan lupa ya. Kita sepakati anak-anak boleh menggunakan handphone presentasinya, tapi pada saat ditayangkan itu ditayangkan ada yang bertugas sebagai ya, bertugas gitu ya. Satu lagi ya. Ketua kelompok yang nanti akan
Ya, baik. Semua kelompok sudah mengumpulkan ya. Dalam perwakilan kelompok itu silakan ke depan mengambil nomor undiannya. Diambil nomornya. Ya. Sudah diambil ya. Masing-masing bersiap-siap, silakan kita melakukan presentasi. Kita masih semangat? Masih. Ya, jadi dari diskusi kelompok berarti sudah makin memahami tentang mikrokontroler. Mari kita lihat bersama-sama hasil pengerjaan dari diskusi kelompok yang kalian laksanakan bersama teman-teman. Yang bilang yang pertama kelompok. Oh iya. Silakan baik teman-teman semuanya, mohon diperhatikan. Kita mulai diskusi kelompoknya ya. Diskusi kelompoknya yaitu bagian presentasi. Baik, sudah siap? Kita mulai diskusi kelompoknya. Yuk. Silakan mulai observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Aldi Toib. Nama saya Rajan dan di samping saya Rizky. Ini Erin. Ini Anissa Bupi dan paling kiri Dapir. Di sini kami akan menjelaskan tentang mikrokontroler Atmega 328. Ya, disimak baik-baik teman-teman. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang tertanam pada chip atau master-brain. Jadi ini chipnya dua ini. Ya, itu sama. Atau bahasa kerennya sistem on chip. Di dalam mikrokontroler terdapat inti prosesor, memori, dan I/O interface. Ada pengertian Atmega 328. Atmega 328 adalah mikrokontroler keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur
instruction, set komputer yang dimana setiap proses eksekusi dapat lebih cepat daripada arsitektur komputer instruction set yang berat. Supaya tahu cara menghafal bagian B pada Atmega 328. Pelajari terlebih dahulu B 1, 7, 8, 9, 10, 20, 20 dan 22. Ini satu adalah riset yang menggunakan untuk meriset mikrokontroler. Yang kedua adalah riset yang menyediakan daya untuk mikrokontroler. Penerapan adalah BND yang berfungsi sebagai drone atau referensi maupun dalam rangkaian. Pin 9 adalah PWM BI yang dapat digunakan untuk fungsi atau fungsi Pin 10 berfungsi sebagai output digital dan juga untuk komunikasi SPI. Pin 20 adalah pin PCC yang berfungsi sebagai sumber daya positif untuk mikrokontroler. Pin 22 dapat digunakan sebagai pin output digital dan juga untuk fungsi PWM jika diperlukan. Di dalam datasheet Atmega 328 terdapat 7 inti pokok yang harus diketahui dan fungsinya. Dan ini adalah datasheet dari Atmega 328. Kesimpulan, Atmega 328 adalah mikrokontroler yang efisien dan serbaguna ideal untuk berbagai aplikasi embedded dan proyek DIY. Dengan memori yang cukup, kecepatan operasional yang baik, dan dukungan untuk berbagai merek daerah, mikrokontroler ini menjadi dengan populer terutama dalam platform Arduino. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Bertanya dong kan? Boleh? Acungkan tangan. Ya, silakan. Sini ya. Tadi tentang pertanyaan ya. Tentang materi tadi itu ada pin 22 kalau nggak salah PWM. Apa itu PWM? Ada di Apa itu PWM? oh ya, pulse width modulation. Pulse width modulation. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok tadi ini bertanya PWM ya. PWM itu pulse width modulation. Jadi itu digunakan untuk sinyal ya. Jadi pulsa. Kalau kalian pernah melihat pulsa itu ada, kalau yang bentuknya ini apa? Yang ini itu digital ya. Nah, kalau pulse width modulation itu bentuknya seperti gelombang seperti ini ya. Oke, maka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 ingin mempresentasikan tentang Asiat Mega 328. Perkenalkan, nama saya Tampil Baca dan Muhammad Fajar Aditya. Kami ingin menjelaskan apa itu mikrokontroler Mega 328 yang akan dijelaskan oleh Fajar Aditya. Mikrokontroler merupakan suatu sistem kontrol yang mikroproses karena telah terintegrasi dengan CPU, RAM, ROM, I/O, dan komponen internal lainnya yang saling terhubung dan teratur. Fungsi PGRD pada Mega 328 adalah untuk menghubungkan ke sumber ground. Fungsi PCC pada Mega 328 adalah sebagai pin masukan satu daya digital untuk pengoperasian chips. Fungsi kristal pada Mega 328 adalah untuk menghasilkan sinyal yang menyinkronkan operasi berbagai bagian dalam Mega 328. Fungsi reset pada Mega 328 adalah untuk memulai kembali pembacaan program mikrokontroler. Fungsi pinoret pada Mega 328 adalah itu membantu penggunaan koneksi eksternal sebagai data sumber input atau merupakan singkatan dari analog. Fungsi analog input pada Mega 328 adalah untuk membaca sensor analog. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari rangkaian Asiat Mega 328. Kesimpulannya, Asiat Mega 328 ini cukup populer, terutama di Arduino, karena fleksibilitasnya yang bisa menjadi apapun dan ukurannya yang kecil, memudahkan untuk ruang yang terbatas. Kesimpulannya, jika baru bermain mikrokontroler, Asiat Mega 328 ini sangat cocok karena harganya murah dan kegunaannya yang banyak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Jadi pada SST yang kami jelaskan tadi, ini saat si SST menyalurkan ke SST. Jadi si SST itu disambungkan ke PSC yang Dari APCC ke PSC. Itu berapa? Ya. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Abdillah.
lihat. Yang pertama ada pengertian microcontroller. Microcontroller adalah suatu coping IC yang dimana terdapat sangat luas dan populer. Nah, di microcontroller ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada CPU. CPU adalah suatu unit pengolah pusat yang terdiri dari dua bagian, yaitu unit pengantar. Yang kedua ada bus alamat. Bus alamat berfungsi sebagai sejumlah lintasan saluran pengalamatan antara alamat dan sebuah komputer. Nah, yang ketiga ada bus data. Bus data merupakan sejumlah lintasan saluran keluar masuknya data dalam microcontroller. Nah, yang keempat ada bus kontrol atau bus kendali. Bus kontrol atau bus kendali berfungsi untuk menyerampakan operasi microcontroller dengan operasi rangkaian luar. Nah, di microcontroller ini terdapat juga sebuah memori. Memori berfungsi sebagai penyimpanan data dan program. Nah, yang terakhir di microcontroller ini ada RAM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Nah, di arsitektur gambar Mega 38 ini ada beberapa pin. Yang di Mega 38 ini ada 28 pin. Yang pertama pin reset, ada pin reset, pin analog dan digital, dan pin PCC dan BLE. Pengertian Atmega 328P. Atmega 328P adalah microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana setiap proses eksekusi data lebih cepat daripada arsitektur CISC Complete Instruction Set Computer. Kemudian ada fungsi Atmega 328P. Yang pertama, memiliki 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock. Yang kedua, memiliki kecepatan eksekusi mencapai 16 Mbps dengan clock 16 GHz. Yang ketiga, memiliki flash memori 32 KB. Yang keempat, memiliki EEPROM atau Electrical Erasable Programmable Read Only Memory sebesar 1 KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen, karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun tidak digunakan. Yang kelima, memiliki SRAM atau Static Random Access Memory sebesar 2 KB. Yang terakhir, konfigurasi pin Atmega 328P. Jadi kesimpulannya, microcontroller ini sangat luas dan populer dan memiliki beberapa fitur seperti CPU, bus alamat, bus data, bus kontrol, memori, dan RAM. Lalu Atmega microcontroller adalah microcontroller keluaran dari Atmel yang mempunyai arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Dan dari kelompok kami, bagaimana ada pertanyaan? Fungsi bus kontrol. Fungsi bus kontrol mengajar untuk menyerampakan operasi dalam microcontroller dan operasi rangkaian luar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya 5 menit ya. Silakan dioptimalkan.
Lihat ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahani dari kelompok siswa 1. Dan di sebelah saya ada Bapak, ada Dewi, Nia, dan Sitis. Kami di sini akan mendiskusikan tentang IC Atmega 328. Microcontroller merupakan suatu sistem mikroprosesor yang telah terintegrasi dengan CPU, ROM, RAM, input-output, blok, dan komponen lainnya yang saling terhubung dan mengatur. Sebuah mikrocontroller minimal memiliki 3 komponen penting, yaitu unit penyimpanan, unit pemroses data, dan port input-output. Terdapat 2 jenis port pada mikrocontroller, yaitu port input dan port output yang secara umum disebut sebagai input-output port. Kemudian ada dari yang sisi kirinya dari pin yang ke IC Atmega. Itu yang pertama ada reset. Reset itu berguna bisa dibuka atau ke reset protokolnya dan dihubungkan ke tombol reset. Kemudian ada pin 1 itu saudara istilahnya RX. RX itu berfungsi untuk menerima data serial ketika digunakan untuk komunikasi serial. Dan pin 2 itu ada istilah RX. RX itu berguna untuk mengirim data serial. Kemudian pin 3 itu data biasa sebagai input output. Dan yang keempat ada istilah PWM itu Plus Width Modulation, sering digunakan untuk mengontrol kecerahan LED atau kecepatan motor. Dan untuk menerima itu pin digital biasa dan PCC itu menggunakan budaya biasanya sebagai ground yang 0 volt dan kristal untuk menghubungkan kristal eksternal yang digunakan sebagai sumber clock eksternal. Dan biasanya pin 9 itu kristal eksternal biasa. Dan untuk dari pin 10 sampai pin 12 itu sebagai output biasa. Kesimpulan secara keseluruhan IC Atmega 328 adalah solusi handal, fleksibel, dan terjangkau untuk berbagai proyek embedded dan pengembangan prototipe. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minus.
Akan menghubungkan pada kristal dan kapasitor. Setelah K20 dan kemudian dimasukkan ke dan G3. Untuk kesimpulan, kembali lagi pada pengertian microcontroller, di mana microcontroller merupakan sebuah chip kecil yang pertama yang memiliki inti prosesor, memori, dan I/O atau input-output interface sebagai otak dalam alat elektronika cerdas, serta dalam ATmega 328 sebuah microcontroller yang memiliki 28 pin. Ada pertanyaan dulu? Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aini Novitskia sebagai moderator. Nama saya Putri. Nama saya Trisha Kirana. Nama saya Daniel Zahira. Di sini kita akan membahas tentang arsitektur microcontroller keluarga ATmega. Selamat menyaksikan. Microcontroller merupakan komputer kecil yang tertanam pada chip. Microcontroller terdapat sebuah inti prosesor, memori, dan I/O interface. Microcontroller ini adalah otak dari data elektronik. Ada juga beberapa fitur yang ada di dalam microcontroller. 1. CPU. CPU adalah suatu unit pengawal pusat yang terdiri dari dua bagian, yaitu unit pengenal. 2. Pulsa alamat. Pulsa alamat berfungsi sebagai sebuah lintasan saluran pengalamatan antara alamat dalam sebuah komputer. 3. Bus data merupakan sebuah lintasan saluran keluarnya data dalam suatu komputer. 4. Bus kontrol atau bus kenal ini berfungsi untuk menyempatkan operasi microcontroller dengan operasi rangkaian luar. 5. Di dalam sebuah microcontroller terdapat suatu memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Yang ke-6, RAM adalah memori yang dapat dibaca atau diakses. Apa itu microcontroller ATmega 328P? Microcontroller ATmega 328P adalah microcontroller keluaran dari ATmega yang memiliki arsitektur RDST atau Reduced Instruction Set Computer, yang mana setiap proses eksekusi datanya lebih cepat dibanding arsitektur JST atau Completed Instruction Set Computer. Ada juga beberapa fitur microcontroller ATmega 328P. Yang ke-1, memiliki 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus clock. Yang kedua, memiliki kecepatan eksekusi mencapai 16 Mbps dengan clock 16 MHz. Yang ketiga, memiliki flash memory 32 KB. Yang keempat, memiliki EEPROM atau Electrical Ensemble Programmable Read-Only Memory sebesar 1 KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanen. Karena EEPROM tetap dapat menyimpan data meskipun satu daya dimatikan. Yang kelima, memberikan penguatan untuk kalian. Jadi dari presentasi yang dilaksanakan itu semua
semuanya sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Nah, tadi kita membahas semuanya ini ya. Semuanya kalian membahas ini. Jadi ke mikrokontroler Atmega 328 untuk arsitekturnya sudah mengerti semua? Sudah. Oke, kita sudah mengerti tentang arsitektur mikrokontroler Atmega 328 ya. Nah, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman. Jadi tadi yang sudah berkelompok, sudah presentasi, ya, Ibu akan membacakan nilainya. Jadi tadi Ibu melakukan penilaian, tapi nilai ini jangan dijadikan acuan ya. Ini adalah nilai hasil kerja kelompok bersama-sama dan hasil presentasi dari masing-masing kalian. Oke. Sudah siap? Siap. Yang nilainya besar berarti ditingkatkan, yang nilainya belum besar berarti kagok. lebih semangat lagi ya untuk nantinya. Oke. Untuk kelompok auditori 2 yang mana? Ya, auditori 2. Auditori 1, kinestetik 1, kinestetik 2, visual 1. Kemudian visual 1. Mana visual 1? Oke, visual 1. Dan sama. Untuk yang 88 diperoleh visual 2 yang nah, kelompok kinestetik 1, kinestetik 2, kemudian auditori 1 ya. Nilainya semuanya sama 90. Nilainya bukan merupakan acuan, tetapi yang belum baik ditingkatkan, yang sudah baik lebih ditingkatkan lagi. Ya, gimana hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau memberikan refleksinya? Silahkan refleksi pembelajaran. Setelah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, bagaimana? Silahkan dari kelompok Abila. Berikan refleksinya. Ya. Cukup memuaskan. Jadi gaya belajar seperti ini kalau dikelompokkan berdasarkan yang sama kayak belajarnya cukup lah. Iya. Ya, baik. Refleksi dari pembelajaran kali ini dengan diadakannya kelompok, kami lebih dekat dengan teman yang lain Bu dalam hal berdiskusi dan memahami suatu materi khususnya mikrokontroler dan Atmega 328. Itu saja. Baik. Dari Ibu juga sudah melihat perkembangan kepada kaliannya. Jadi kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, diskusinya ternyata lebih blok gitu ya. Yang auditori biasa mendengarkan, yang visual lewat gambar, dan yang kinestetik itu lewat gerak melalui poster-poster yang ditempel. Jadi cukup maksimal. Ya, kedepannya mohon ditingkatkan lagi ya. Baik. Untuk pembelajaran selanjutnya di kemudian di minggu depan kita akan belajar ke pemrogramannya. Jadi jangan lupa ini tetap dipahami dengan baik di rumah, dipelajari lagi. Boleh dari berbagai sumber YouTube dan lain sebagainya, internet dan lain sebagainya, supaya nanti ketika masuk ke